yang kiri emas, perhiasan emas seberat 70 mata di Polsek Payung. Sekali lagi saya mengatakan bahwa laporan saya tersebut adalah tidak benar atau bohong. Sekali lagi saya minta maaf Pak ya. Takut dengan suami gara-gara utang judi remi, terungkap modus Upil Wani ngaku dibegal di Bangka. Polsek Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan bukti baru ihwal kasus ibu rumah tangga membuat laporan palsu ke polisi. Diketahui, emak tersebut melapor polisi karena terlilit utang akibat bermain judi remi. Bahkan hal itu turut diakui oleh pembuat laporan palsu tersebut. Kapolres Bangka Selatan AKBP Trihanto Nugroho melalui Kapolsek Payung Ibtu Marto Sudomo mengatakan pembuat laporan palsu itu yakni Upil Wani 40 tahun warga Desa Sukajaya. Upil merekayasa sebuah kasus yang mana dirinya terlibat sebagai korban. Namun setelah ditelusuri, laporan itu ternyata rekayasa karena pelaku terlilit utang karena bermain judi. Jadi pelaku ini terlilit utang, sementara uang yang dipinjam tersebut digunakan untuk berjudi, kata dia, Senin, 15 Juli 2024, malam. Marto berujar, awalnya Upil Wani mendatangi sentra pelayanan kepolisian Polsek Payung guna melapor telah menjadi korban begal pada Senin, 15 Juli 2024, siang. Peristiwa itu terjadi di Desa Sengir Kecamatan Payung saat korban berpura-pura hendak bepergian ke suatu tempat. Akibat kejadian itu, korban mengalami kehilangan beberapa perhiasan emasnya. Berdasarkan keterangan korban, perhiasan itu disembunyikan di balik pakaian dalamnya. Bahkan guna merekayasa kasus tersebut benar terjadi, korban langsung mengunggah video yang menyatakan dirinya menjadi korban begal dan viral. Hal itu dilakukan agar seolah-olah perbuatan yang dilakukannya bisa dipercaya oleh suami dan keluarganya. Setelah melapor polisi, alih-alih rekayasa tersebut bisa berjalan lancar, justru polisi merasa ada kejanggalan. Korban memberikan keterangan yang berubah-ubah sampai akhirnya petugas melakukan penyelidikan lebih mendalam. Penyebab laporan palsu yang dibuat pelaku adalah karena memiliki utang akibat judi yang tidak diketahui suaminya, sehingga berinisiatif menjual perhiasan emas tanpa sepengetahuan suami untuk membayar utang, jelas Marto. Kendati demikian, pelaku telah diminta untuk meminta maaf dan membuat video klarifikasi serta membuat surat pernyataan terkait laporan palsu tersebut. Berdasarkan keterangan pelaku, uang hasil menjual emas telah digunakan untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pelaku juga diminta untuk tidak mengulangi perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.